bisa Pak. Kenapa? Ternyata nggak muat Pak jenazahnya. Digali lagi, dimasukin lagi, dicoba, nggak muat lagi. Masuk lagi, dicoba, nggak muat lagi. Akhirnya apa? Ditepuk Pak. Kita kalau misalkan jalan dari sini ke Surabaya, kaki kita ditepuk, diem aja. Kira-kira pegel apa enggak? Pegel Pak. Ya Allah, dari sini saja sudah kelihatan Pak. Ya, maka harapan kita kan akhir hidup kita baik. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mendoakan orang tua kita. Karena siapa lagi yang kita bisa melakukan kebaikan baginya kecuali kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Doakan orang tua kita. Apapun yang pernah dilakukan orang tua kita, doakan. Setelah doakan apa? Wal istighfaru lahuma. Kita minta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Ya, dulu orang tua kita mencari apa? Mencari uang dari jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi niatnya baik untuk apa? Memberi nafkah kepada istrinya dan membahagiakan anak-anaknya, walaupun dengan cara-cara yang salah. Kita tahu, ya, kita tahu apa yang pernah dilakukan orang tua kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika beliau sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali apa? Meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah beliau lakukan. Karena adanya kita wasilah adanya orang tua kita. Leres apa betul? Ada nggak di sini yang bukan anak dari orang tua? Ada nggak? Siapa di sini yang bukan anak dari orang tuanya? Atau dia tidak dilahirkan dari rahim orang tuanya? Ada nggak? Kalau ada, angkat tangan, boleh pulang duluan. Kenapa? Takutnya malaikat Pak. Ya kan? Karena malaikat kan nggak ada orang tuanya. Ya. Kita ini adalah anak dari orang tua kita. Baik buruk orang tua kita yang pernah dilakukan oleh orang tua kita di masa lalunya, maka menjadi kewajiban bagi kita sebagai tanda bukti bakti kita kepada orang tua kita dengan cara apa? Wal istighfaru lahuma, dengan meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Ini yang kedua. Jadi yang pertama apa? Mendoakannya. Yang kedua, meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Yang ketiga, apa tanda bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yaitu wa infadu ahdihima, tunaikan semua janji-janjinya. Dia pernah berjanji nih di masjid ini, kalau saya punya rezeki, saya mau beli karpet, gitu ya. Kalau saya punya rezeki, saya mau beli mimbar. Kalau saya punya rezeki, saya mau renovasi masjid. Qadarullah, sebelum ya janji itu terlaksanakan, beliau sudah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita tahu orang tua kita pernah berjanji dan janji itu adalah melakukan amal kebaikan, angkat tangan dan berdoa kepada Allah, semoga kita bisa menjadi ya pengganti orang tua kita atas apa yang pernah diucapkannya, yaitu menunaikan janji-janji beliau. Niat yang baik akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, coba kita ingat-ingat lagi, apa sih janji-janji orang tua yang pernah terucapkan semasa beliau hidup dan belum terrealisasikan, belum menjadi kenyataan. Apa janji-janjinya? Ya, kalau saya punya rezeki, insya Allah, saya akan memberangkatkan kalian semua untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi qadarullah, orang tua kita
Ya, maka kalau kita punya rezeki, umrohkan keluarga kita. Saat janji itu tertunaikan, maka kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semua janji orang tua kita kepada orang lain dan kemudian kita menunaikan janji orang tua kita, itu adalah tanda bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu adalah hubungan rahim. Jadi jangan sampai orang tua kita meninggal dunia tapi hubungan kita sama ya kakaknya, adiknya semuanya terputus. Jangan sampai. Apalagi ada yang marah-marah. Ya, tidak suka, saling hujat, saling hina, padahal itu adalah kakaknya atau pak de kita, bude kita, bule kita, pakle kita. Bina hubungan yang baik kepada siapa? Kepada keluarga orang tua kita, baik keluarga bapak atau ibu yang sudah meninggal dunia. Ketika kita bisa menyambung tali silaturahim, ya minimal apa? Minimal di bulan Syawal kita datang, gitu ya. Kira-kira kalau dulu orang tua kita masih hidup itu, ketika datang ke rumah kakaknya atau ke rumah pakde kita, biasanya bawa apa sih? Oh ternyata bapak kita itu kalau silaturahim saat Syawalan, dia bawa apa? Bawa kolang-kaling, ya, atau bawa nastar, atau bawa kastengel, ya, atau bawa gula, sembako. Kalau itu yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, ikuti, jalankan. Akan menjadi apa? Jariah yang terbaik. Ini menjadi ilmu yang baik. Kenapa? Karena idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'una. Ketika seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka semuanya terputus kecuali tiga. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa lagi? Anak yang soleh yang mendoakannya. Orang tua bawa oleh-oleh, kemudian ngasih kepada saudaranya, kepada kakaknya, kepada adiknya, ya, kemudian dilihat sama anaknya. Ini sebagai bentuk cinta seorang adik kepada kakaknya. Ada kebaikan nggak di sini? Ada. Apalagi yang bisa diambil ibrah hasanahnya? Bahwasanya seorang adik memberikan apa? Sedekah terbaiknya kepada siapa? Kepada kakaknya. Kemudian orang tua kita meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh anaknya? Membawa makanan serupa, sejenis dengan apa yang pernah dilakukan orang tuanya. Maka dia akan mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Diberikan ilmu kepada siapa? Kepada anaknya, dan anaknya mengamalkan ilmu itu. Selama anaknya mengamalkan ilmu itu, maka semakin banyak pahala yang didapat walaupun orang tua kita meninggal dunia. Masya Allah. Berarti anak itu sudah mendapatkan pahala sedekah, anak itu sudah mendapatkan pahala baktinya, dan juga menjalankan apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia, dia tidak bisa melakukan kebaikan, tapi pahalanya selalu mengalir. Ya, inilah yang kita harapkan, meninggalkan anak-anak yang baik yang menjadi tambahan pahala yang mengalir kepada siapa? Orang tuanya. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang pernah ditinggal
jangan sampai kita lupakan untuk berbuat baik kepada kerabat orang tua kita, khususnya kakak, adik kandung orang tua kita. Sampai kapan? Sampai diri kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wa ikramu shadiqihima, muliakan teman-teman orang tua kita, memuliakan sahabat orang tua kita, memuliakan teman-teman dekat orang tua kita. Contoh, biasanya itu kalau hari Jumat teman-teman bapak kita itu sering ngumpul di rumah, ngaji bareng. Habis ngaji ngapain? Ngopi, makan bareng, nasi kebuli, kayak gitu ya. Dan setelah meninggal atau wafatnya orang tua kita, guru ngajinya udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena yang manggil orang tua kita. Sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita, tetap adakan majelis itu. Adakan majelis itu. Kemudian ajak mereka berkumpul dengan cara apa? Ya sediakan kopi. Kadang ada tuh teman-teman bapaknya ketika hari Jumat, dia mondar mandir, dipanggil sama anaknya, Pak Haji mau ngapain? Saya sedih lah kalau lewatin tempat ini. Ingat bapak kamu. Udah sini Pak Haji, gak usah lah. Gak ada bapak kamu, ngapain saya ke rumah kamu? Sini aja Pak Haji, bapak saya gak ada, tapi kopinya masih ada Pak Haji. Sini. Gak enak lah. Sini Pak Haji, ngopi bareng, makan pisang goreng bareng. Sini. Ya, kita muliakan. Datang tuh dia, udah muliakan. Kasih kopi. Biasanya dia ngeteh ya kasih teh. Biasanya makan nasi goreng ya kasih nasi goreng, pisang goreng, mendoan gitu ya. Sebagaimana dulu yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Siapa dia? Dia adalah teman dari bapak kita, teman dari ibu kita. Muliakan. Sampai akhirnya temannya bilang, ya Allah, senang banget bapak kamu. Senang banget bapak kamu. Walaupun dia udah meninggal, pasti dia senang. Kenapa sih Pak Haji? Gimana gak senang? Dia punya anak seperti kamu, ya, yang selalu memuliakan teman-teman bapaknya yang sudah meninggal dunia. Bagaimana gak senang? Dia punya anak yang soleh seperti kamu. Doain ya nak, mudah-mudahan anak-anak saya seperti kamu, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Gak ada lagi Pak yang kita harapkan Pak. Gak ada lagi yang kita inginkan di masa-masa usia kita yang sudah tidak muda lagi, kecuali apa? Kita meninggal dalam keadaan yang baik. Maka al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Ya, pahala itu sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah ya, anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita sering hormat, berkata baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, bukan berarti berhenti bakti kita kepada orang tua kita. Saatnya lah. Tidak ada kata terlambat dalam berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kata terlambat dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ada orang tua kita berbuat baik. Tidak ada orang tua kita pun menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, mulai sekarang niatkan untuk berbuat yang baik kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita doakan orang tua kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jinan. Dan ketika orang tua kita masih ada bersama kita di usia-usia lanjutnya, pastikan dan niatkan semoga kita bisa membahagiakan orang tua kita, bisa mendoakan orang tua
kalau orang tua angkat dan atau orang tua tiri, apa termasuk juga orang tua yang harus kita berbakti sebagai anak orang tua kandung? Iya Pak, orang tua ya, baik itu angkat ya, bukan orang tua angkat, tapi orang tua tiri. Angkat juga ada orang yang mengadopsi, ya, tapi menjadi suatu kewajiban kita berbuat baik kepada beliau, ya. Jadi kewajibannya adalah berbuat baik. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dituakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau adalah orang yang pernah berbuat baik kepada diri kita. Maka tidak ada di dalam Islam itu seorang anak berlaku kasar, berlaku tidak baik kepada orang lain. Itu saja kepada orang lain, apalagi kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupannya. Jadi berbuat baik dan bakti itu tetap dilakukan, walaupun hanya berbedanya tidak ada sampai dia meninggal dunia, karena memang keadaannya berbeda, gitu. Seperti itu Pak. Iya Pak. Saya mau tanya tapi nggak sesuai dengan tema yang dibicarakan. Iya Pak. Saya mau tanya masalah takdir itu bisa diubah apa enggak? Saya pernah membaca itu namanya takdir. Jadi 5.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, itu katanya manusia sudah ditemukan masalah hidup, rezeki, segalanya. Tapi saya percaya takdir apa yang bisa diubah, takdir apa aja yang bisa diubah, takdir masalah rezeki, umur. Saya pernah membaca itu namanya takdir umur, katanya kalau kita sering bersalah itu takdir jadi umurnya akan. Baik Pak. Jadi semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang baik. Semua manusia itu diciptakan dalam keadaan yang baik. Tidak ada Allah menakdirkan manusia itu dalam keadaan yang tidak baik. Ya, walaupun terlahir dalam keadaan kekurangan, tapi diciptakan menjadi pribadi yang baik. Namun yang bisa merubah keadaan seseorang itu siapa yang merubahnya? Itu adalah apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Kenapa kok dulu katanya ditakdirkan baik, sekarang menjadi tidak baik? Pertanyaannya itu bukan seperti itu. Apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya sehingga Allah merubah keadaannya menjadi tidak baik? Maka siapa yang melakukan kebaikan ditakdirkan menjadi baik. Siapa yang melakukan keburukan dia akan menjadi buruk. Ajaban bi amril mukmin. Sungguh menakjubkan semua urusan orang mukmin. Kenapa? Karena setiap yang dikerjakannya itu adalah baik bagi mereka yang beriman. Tapi ternyata banyak orang yang tidak beriman dan juga ada orang yang beriman. Maka perbedaan orang yang bisa memahami takdir itu antara beriman dan tidak beriman. Ketika yang hadir adalah menurut dia takdir buruk, tapi bagi orang yang beriman ini bukan takdir buruk, tapi ini merupakan takdir baik. Contoh, hari ini dia gagal, dia bangkrut. Apakah ini takdir buruk? Tidak. Ya, ini merupakan takdir baik. Untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang bisa membaca hikmah di balik semua yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa membaca, ya, memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu Pak. Tapi takdirnya itu jadi jangan suka menentukan diri kita bukan takdir. Jadi kita harus selalu berusaha. Padahal namanya Allah kan enggak semua itu menakdirkan yang baik-baik. Betul. Jangan suka menakdirkan Pak, saya kayak gini takdir, saya gini takdir. Baik. Ya, ini pembahasan bagus. Mungkin
mungkin perlu kita bahas secara mendalam di pertemuan yang akan datang. Jadi judulnya tentang apa? Takdir. Kira-kira setuju nggak? Ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang takdir, ya. Sebagaimana di usia 4 bulan, gitu kan, ruh kita ditiupkan, ya kan, ada jodoh semuanya itu, ya. Itu bagaimana sehingga kok ada setelah itu di usia 60, di usia 50, kok dia hidupnya nggak bahagia. Tapi ada juga orang yang hidupnya bahagia di akhir-akhir masa hayatnya. Apakah dia memang sudah ditakdirkan menjadi baik atau dia ditakdirkan menjadi buruk? Ya, maka kita akan jawab besok di pertemuan yang akan datang. Sepertinya lebih serius untuk diungkap dari awal apa itu takdir dan bagaimana takdirnya